tahun 2026 ini akan menjadi tahun ujian bagi kita. Kita soroti langkah DPR dan pemerintah akan seperti apa konsep pilpres tanpa ambang batas, kemudian konsep pilkada yang dipisah oleh 2 tahun lebih, pasti akan muncul lagi. Bagaimana dengan kepala daerah yang sudah ada, yang sudah habis? Apakah ada PLT? Lah, setelah PLT kepala daerah, lalu bagaimana dengan pilkada anggota DPRD kabupaten kota dan provinsi? Apakah ada perpanjangan juga? Nah, ini menjadi PR yang kita lihat. Tapi intinya yang saya ingin katakan adalah jangan kebiri hak rakyat untuk memilih pemimpinnya. Itu yang penting. Dan yang paling penting lagi, perkuat law enforcement-nya, dan itu yang penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Halo Sobat Indonesia, kita bertemu kembali di Opini Rudy edisi hari Minggu di Anak Bangsa Channel. Sobat Indonesia, saya masih menyoroti tentang perjalanan kita di tahun 2026 nanti. Ada poin yang ingin saya sampaikan, bahwa di tahun ini ada sesuatu yang harus kita waspadai. Ini dampak atau imbas dari keputusan MK. Keputusan MK Januari tahun lalu itu bahwa ambang batas pencalonan presiden dinolkan. Kemudian ada putusan MK lagi bahwa pilpres, pileg dan pilkada itu dipisah, harus berjarak sekitar 2 tahun atau 2 tahun setengah. Nah, tentu saja kalau ini tetap harus dilakukan, harus ada proses ikutannya, adalah tentang revisi undang-undang tentang pemilihan umum, tentang pilkada dan sebagainya dan sebagainya. Nah, yang pertama tentang pemilihan presiden tanpa ambang batas. Nah, ini masih membingungkan ini. Apakah ini kabar baik? Mungkin saja bisa kabar baik, karena siapapun partai bisa mencalonkan dan tidak perlu ada koalisi-koalisi yang itu akan menjadi jebakan buat rakyat untuk memilih apa adanya. Kita tidak punya pilihan dan rakyat mungkin akan diberikan kemewahan calon-calon presiden yang lain yang diusung oleh partai-partai karena tidak ada ambang batas pencalonan presiden. Mudah-mudahan saja nanti di revisi undang-undang tentang pemilu, khususnya pilpres, itu memang benar-benar ada implementasi dari putusan MK itu. Kalau ini terjadi, memang kita banyak pilihan untuk mendapatkan presiden, bukan hanya presiden yang diusung oleh koalisi permanen dari partai-partai besar. Kita tidak ada pilihan lain kecuali memilih hanya orang-orang itu saja. Nah, ini ada potensi memunculkan talenta-talenta baru kepemimpinan Indonesia. Mungkin anak-anak muda usia bisa muncul lagi, Ganjar Pranowo misalkan, Anies Baswedan muncul lagi gitu sebagai alternatif dari kepemimpinan yang ada sekarang. Tidak terpaku pada koalisi yang besar yang sekarang ini sedang digadang-gadang oleh Golkar dan Gerindra. Koalisi permanen itu akan berlanjut tahun 2029. Nah, kita lihat akan seperti apa. Yang paling menarik itu adalah tentang pemilihan kepala daerah. Ada wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan pada era sebelumnya. Bupati, wali kota, gubernur mungkin, atau mungkin minimal bupati, wali kota diserahkan pada DPRD. Jadi tidak ada lagi pemilihan kepala daerah langsung. Ini disuarakan oleh politisi Golkar maupun Gerindra, tapi beberapa partai yang lain termasuk partai besar pemenang pemilu PDI Perjuangan menolak. Ini yang harus kita waspadai ya, karena bagi saya meskipun dua-duanya pemilihan langsung
oleh rakyat, dan pemilihan melalui perwakilan di DPRD itu sah secara konstitusional karena sudah ada putusan MK tahun 2004 waktu itu, dua-duanya sama-sama konstitusional. Tapi bagi rakyat ini seolah-olah mengamputasi hak rakyat untuk memilih pemimpinnya di daerah masing-masing. Apakah kita yakin bahwa anggota DPR itu bisa benar-benar mewakili kepentingan kita? Saya sampai sekarang tidak yakin itu, bahwa anggota DPR itu benar-benar menyerap aspirasi rakyat. Itu yang saya tidak terlalu yakin gitu. Karena proses kita masih penuh dengan intrik-intrik, penuh dengan politik uang, penuh dengan pragmatisme, politisi bansos dan sebagainya. Nah, kalau saya mempunyai pandangan bahwa untuk pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur tetap dipilih oleh rakyat secara langsung, cuma harus ada undang-undang atau aturan baru yang lebih tegas tentang money politik, tentang rekam jejak dari calon pemimpin, tentang bagaimana keterlibatan dari aparat penegak hukum, misalkan tidak boleh terlibat sama sekali, mereka harus netral, itu harus diperkuat instrumen hukumnya agar pemilihan oleh rakyat benar-benar dilaksanakan dengan baik. Itu jauh menciptakan demokrasi yang bermartabat dibandingkan kita menyerahkan pemilihan kepada DPRD. Karena kualitas DPRD kita, mohon maaf, belum 100% mewakili aspirasi rakyat. Jadi saya mempunyai pandangan secara pribadi bahwa kita harus tetap agar otoritas rakyat, hak prerogatif rakyat dalam memilih pemimpinnya tetap diakui oleh negara, dengan rakyat memilih kepala daerah secara langsung, sama dengan rakyat memilih presidennya secara langsung, tapi dengan catatan instrumen hukumnya diperbarui, diperkeras supaya tidak ada politik uang, supaya tidak ada lagi permainan campur tangan kekuasaan, aparat penegak hukum, politisi bansos itu diperkuat supaya ada sanksi yang tegas, ada efek jera, sehingga pilkada itu berjalan dengan baik. Saya membayangkan kalau menurut saya dipilih oleh DPRD, meskipun itu secara konstitusional sah, itu kita seperti mundur ke belakang. Kita seolah-olah menegasikan proses demokrasi yang berjalan. Kita jadi kayak pucuk-pucuk ini, maju mundur demokrasi kita. Jadi menurut saya tetap saya berharap pilkada itu berlangsung, pemilihan umum kepala daerah langsung itu tetap berjalan, di mana rakyat tetap mempunyai hak penuh untuk memilih pemimpinnya, dengan catatan ada instrumen hukum yang lebih tegas, lebih kuat, agar politik uang, campur tangan aparat penegak hukum, aparat yang lain, ASN, kekuasaan, politisi bansos, dan sebagainya itu benar-benar ada tindakan tegas, dicegah, sehingga kualitas demokrasi kita lebih baik. Kita tidak bisa membiarkan demokrasi kita hanya demokrasi prosedural seperti sekarang, tapi secara kualitas sangat buruk karena kita tidak mempunyai instrumen hukum yang tegas terkait dengan campur tangan kekuasaan, campur tangan aparat penegak hukum, politisi bansos, politik uang dan sebagainya tetap kita biarkan dan tidak ada penegakan hukum yang jelas. Dan ini menurut saya harus diperkuat instrumen hukumnya, tapi tetap hak politik rakyat jangan dikebiri. Itu loud and clear apa yang saya inginkan dalam proses yang akan digodok oleh DPR lagi. Ini masukan dari saya, karena menurut saya tahun 2026 ini harus ada
produk undang-undang baru yang terkait dengan pilpres, pemilu maupun pilkada, karena tahapan pemilu itu sudah mulai berlangsung tahun 2027, sehingga sudah pasti tahun 2026 ini ada revisi undang-undang tentang pemilu, tentang pilkada dan sebagainya. Tapi menurut saya jangan kebiri hak rakyat, jangan mundurkan demokrasi kita, tapi yang jelas kita harus percaya dengan kemampuan rakyat, tapi tolong bantu rakyat dengan ada iklim menciptakan instrumen hukum yang kuat sehingga kualitas demokrasi kita dapat dijaga. Dan yang paling penting, kalau sudah ada instrumen hukum yang tegas, yang jelas untuk menghambat politik uang, campur tangan aparat keamanan, kekuasaan, politik bansos, yang paling penting lagi adalah penegakan hukum di lapangan. Ini penting, implementasi penegakan hukum itu penting. Jangan sampai instrumen hukumnya sudah ada, tapi law enforcement-nya membeli, dan ini yang membuat kita tetap menjadi negara demokrasi prosedural biasa, tidak beranjak, tidak naik kelas gitu. Jadi sekali lagi tahun 2026 ini akan menjadi tahun ujian bagi kita. Kita soroti langkah DPR dan pemerintah akan seperti apa konsep pilpres tanpa ambang batas, kemudian konsep pilkada yang dipisah oleh 2 tahun lebih, pasti akan muncul lagi. Bagaimana dengan kepala daerah yang sudah ada, yang sudah habis? Apakah ada PLT? Nah, setelah PLT kepala daerah, lalu bagaimana dengan pilkada anggota DPRD kabupaten, kota, dan provinsi? Apakah ada perpanjangan juga? Nah, ini menjadi PR yang kita lihat. Tapi intinya yang saya ingin katakan adalah jangan kebiri hak rakyat untuk memilih pemimpinnya. Itu yang penting. Dan yang paling penting lagi, perkuat law enforcement-nya, dan itu yang penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Itu yang masukan saya sebagai rakyat agar kualitas demokrasi kita semakin baik, semakin meningkat di masa yang akan datang. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.